Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pasca hari-hari tasyrik Allah berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita pada malam hari ini kembali menuntut ilmu agama, dan karena sekarang sedang libur santri jadi kita bahas tematik. Dan sebagaimana kebiasaan saya, kalau tematik ya bahas tentang sejarah, tapi bedanya kalau kajian sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi untuk kajian tematik sejarah para nabi. Liburan setengah tahun yang lalu kita bahas tentang kisah keluarga Imran, kisah Nabi Isa. Adapun sekarang kita akan bahas tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apalagi momennya pas, karena pasca hari raya Idul Adha yang identik dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bahas dari sisi keluarga, bagaimana hubungan Nabi Ibrahim terhadap orang tua, terhadap istri dan anak-anak. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang wajib kita imani, dan beliau termasuk Big Five-nya. Big Five yang 5 besar yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Jadi kalau kita pengen menghafal, ya mungkin NIMIM, NIMIM. N Nabi Nuh, I Nabi Ibrahim, M Nabi Musa, I Nabi Isa, dan M lagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari 5 ini ada 2 nabi yang digelari dengan gelar yang sangat istimewa, yaitu Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Khalil dari kata khullah yang artinya adalah cinta yang luar biasa. Kalau mahabbah cinta biasa cinta, tapi kalau khullah itu cintanya di atas cinta yang biasa. Jadi sangat dicintai. Khalilullah artinya orang yang sangat dicintai Allah, kekasihnya Allah. Ada 2 nabi. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya gelar lain Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi semua nabi pasca beliau adalah keturunan beliau. Jadi setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah anak cucu keturunan beliau, sehingga beliau digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah orang Yahudi, orang Nasrani mengaku Ibrahim adalah orang Nasrani, dan Allah tegaskan beliau adalah Muslim, orang yang memeluk agama Islam. Karena Islam itu ada 2 makna. Yang pertama, Islam makna khusus, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW. Adapun makna yang kedua, Islam makna umum, yaitu agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah saja dalam ibadah, itu juga disebut sebagai Islam. Sehingga tidak salah kita katakan Nabi Ibrahim adalah seorang yang muslim. Bahkan Allah siapkan satu surat khusus dikenal dengan surat Ibrahim. Sekarang kita bahas keluarga. Sebenarnya keluarga ini istri dan anak itu keluarga. Tapi nggak masalah kita bahas orang tua, karena keluarga itu kan kakak, kartu keluarga. Ya, jadi di kakak kita siapa? Anak, istri. Adapun orang tua itu bukan keluarga kita, tapi kita keluarga orang tua gitu. Sehingga kalau dibilang ada undangan Roni, Nurisman, Syah dan keluarga, maksudnya Roni, anak, istri. Nggak boleh saya bawa bapak, ibu, mertua atau calon mertua. Ya, kenapa? Karena keluarga itu secara bahasa anak dan istri. Sehingga yang belum nikah tidak boleh mengatakan selamat hari Idul Adha
disebutkan Roni yang belum berkeluarga. Karena keluarga adalah anak dan istri. Ya. Kita bahas orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Unik Pak. Biasanya orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah nama orang-orang yang soleh, ya, nama para nabi, atau orang-orang yang soleh yang bukan nabi, kayak Zulkarnain, kayak Luqman, kayak Khadir. Khilaf para ulama beliau nabi atau bukan. Adapun yang jahat itu sedikit sekali, Fir'aun, ya, Qarun. Dan ada satu nama yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan beliau bukan termasuk orang yang beriman, yaitu Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am 74, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara li abihi kepada ayahnya, yaitu Azar. Jadi di Quran disebutkan ayah Nabi bernama Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja kalau kita baca keterangan ahli sejarah, mereka jumhur mayoritas mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim itu Taroh. Ada yang bilang Taroh pakai kha, bukan Azar. Sehingga ulama berbeda pendapat, yang benar yang mana, Azar atau Taroh. Sebagian ulama mengatakan Azar dan Taroh itu satu orang, ya. Jadi ada sebagian orang itu kan punya nama, ya, namanya misalnya Roni dipanggil Ujang, ya, atau dipanggil Bujang, ya. Ada misalnya namanya Muhammad dipanggil Mehmet, ya. Azar dipanggil Taroh. Ya, kalau saya misalnya Roni, ya, di dusun dibilang Oop gitu. Karena apa kayak gue itu laki-laki anak pertama dipanggil Barok Oop, gitu. Bukan ongok betok ya. Jadi OOB itu namanya panggilan. Jadi terkadang satu orang itu punya banyak nama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, namanya itu adalah Taroh. Adapun Azar itu julukan, bukan nama. Beda ya, kalau yang tadi kan nama. Kalau julukan itu misalnya karena dia jago, dia misalnya sering jadi kapten, kalau main futsal dipanggil kapten terus. Kapten itu kan bukan nama, tapi julukan. Atau misalnya ya karena dia itu jadi pemimpin suatu geng, dipanggil apa? Bos, gitu. Bukan namanya, tapi panggilan, julukan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan nama ayah Ibrahim adalah Taroh, sedangkan Azar ini adalah berhala, nama sebuah berhala. Tapi ini pendapat yang tidak tepat. Yang jelas kita imani Azar adalah nama ayahnya Nabi Ibrahim. Dan Azar adalah pembuat berhala, pembuat patung di Babilonia. Adapun ibu Nabi Ibrahim tidak disebutkan secara khusus, hanya saja ahli sejarah mengatakan ada yang namanya Amilah. Ya, Amilah nama ibunya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim punya saudara, diantaranya adalah Nahar. Ada juga yang namanya Haron. Nah, Haron inilah bapaknya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara. Saudara itu punya anak, itu namanya Lut. Pertanyaannya, Lut itu siapanya Ibrahim? Keponakan, betul. Jadi kita harus belajar, ada silsilah kayak Nabi Musa, Nabi Harun, keluarga, kakak adik, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu ayah anak, ya. Kemudian Nabi Yahya, Zakaria, dan juga Maryam, meskipun bukan Nabi, ada silsilah keluarga. Nabi Ibrahim lebih panjang lagi. Ya, jadi Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Ibrahim siapanya Lut? Paman dari jalur ayah. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur. Yang saya lihat di peta itu sekarang terletak di Irak.
di antara Baghdad dengan Basra, lebih dekat dengan Basra. Dan kota yang disebutkan ini sudah nggak ada jelas karena kan lama dulu banget, reruntuhan, sudah jadi reruntuhan namanya. Ya, dan dulu eksis di zaman peradaban Mesopotamia kuno. Teman-teman yang belajar sejarah peradaban, ya pernah dengar kata Mesopotamia, itu daerah Irak sekarang. Kemudian beliau tinggal di kota Babil. Ya, kota Babil atau gubernur Babil itu Babilonia. Jadi beliau tinggal di kota Babil, Babilonia, salah satu kota penting dalam peradaban Mesopotamia. Sekarang dekat dengan Baghdad di Irak. Jadi Ibrahim itu bukan orang Arab. Sehingga kalau kita belajar bahasa Arab, Ibrahim itu nama aja, nggak boleh tanwin, Ibrahimu gitu. Nggak boleh Ibrahimun. Ya kenapa? Karena dia nama asing, nama non Arab. Kemudian kita bahas bagaimana dakwah Nabi Ibrahim ketika beliau diutus menjadi Rasul, berdakwah yang pertama kali kepada keluarga. Jadi di antara PR besar kita mendakwahi keluarga. Karena ketika itu Nabi Ibrahim belum menikah, maka beliau masih jadi bagian keluarga siapa? Ayahnya, orang tuanya. Sehingga beliau mendakwahi ayahnya dan kaumnya secara umum penduduk kota Babil atau Babilonia, para penyembah berhala. Jadi beliau tuh berdakwah dengan dua kaum. Yang pertama kota Babil yang banyak penduduknya menyembah berhala. Yang kedua kota Haran yang banyak penduduknya menjemah benda langit, bintang, bulan, matahari dan seterusnya. Dan bagaimana mendakwahi keluarga dengan lemah lembut. Kalau kita bahas makin panjang. Surat Maryam bisa dibaca dalam surat Maryam bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya yang notabene bukan orang sembarangan, pembuat, pemahat patung gitu. Jadi punya jabatan yang besar. Bukan cuma bahasa kiai, yang termasuk kiai pembesar. Karena dia yang bikin. Meskipun ada raja-raja tapi dia yang bikin. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya, termasuk mendakwahi tokoh masyarakat setempat yang berkubang dalam kekufuran. Dan beliau manggil dengan kata ya abati. Ya abati itu bukan cuma ya abi atau ya abi atau ya walidi. Tapi ya abati kata para ulama artinya adalah panggilan penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Ini Pak, garis bawahi, keluarga kita meskipun terjerumus dalam kesyirikan, kemaksiatan, apalagi kefasikan, mereka adalah orang yang layak kita cintai. Sehingga dakwah pun harus didasari dengan cinta. Wahai ayahku sayang, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, ya, tidak memberikan manfaat? Pakai ucapan wahai ayahku, bukan oi, atau pak, atau azar. Lagi kesannya makin nama deh. Iya. Bahkan Allah mengatakan ketika orang tua kita menyuruh kita kufur, menyuruh kita berbuat syirik, menyuruh kita menduakan Allah, menyuruh kita mengerjakan dosa yang paling besar, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kau tetap pergauli keduanya dengan baik. Ini bukan orang sembarangan, orang yang membuat patung berhala. Tapi ketika dia masih jadi keluarga kita, maka nasihatilah dengan penuh cinta. Ya, nasihatilah dengan penuh cinta. Bahkan dalam Maryam disebutkan diancam mati. Ini ayahnya emosi, ayahnya marah. Dari tadi Ibrahim ini kerjanya ngarang saya nyembah berhala yang saya bikin. Ente diam nggak Ibrahim? Kalau ente nggak diam, ente saya rajam. Rajam itu apa? Dilempari batu sampai mati. Artinya kubunuh, kutujang kalau bahasa Palembang. Jadi ini adalah ucapan yang mungkin kasar, tapi dibalas oleh Nabi Muhammad
Semoga Allah berikan keselamatan kepadamu. Kalau engkau nggak bisa saya dakwai oleh ayah, saya akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu. Luar biasa. Kita terkadang dalam keluarga istri sedikit begini langsung hilang cinta. Marahnya bukan karena cinta tapi karena emosi. Begitu juga ketika anak kita berbuat, marahnya bukan karena cinta. Marah nggak masalah, tapi tadi ya PR besar untuk kita yaitu dengan cinta. Karena Nabi Ibrahim juga dikenal dengan Allah, ya Halim, orang yang santun, orang yang penyabar, ya orang yang berbelas kasih, orang yang lembut. Ya. Jadi ini diantara sikap Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya. Udah keluarga ayahnya ngancem mati dia, ya kemudian ayahnya yang membuat patung, ya, tapi tetap itu tidak membuat bakti sebagai seorang anak itu luntur. Bahkan Nabi Ibrahim memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, meskipun kita cinta sama orang tua kita, cinta kita kepada Allah jauh di atas itu. Sehingga ketika Allah larang Ibrahim nggak boleh kamu minta ampunan kepada orang kafir, ketika itulah Nabi Ibrahim mengatakan, dia berserah diri, siap, sami'na wa ata'na. Saya cinta sama ayah saya, tapi saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang udah nggak bisa, udah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memintakan ampunan pamannya Abu Thalib. Tapi tadi cinta kita kepada keluarga kita tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdakwah dengan keluarga, barulah dakwah dengan orang-orang sekitar kita. Jadi tolong di grup keluarga, meskipun mereka bicara hal-hal viral, nge-share video-video lucu, ya, jangan silent aja Pak. Share besok puasa Arafah. Jangan lupa puasa ampunan 2 tahun. Ya, ternyata depan Rabu atau Kamis gitu. Selasa atau Rabu. Yang jelas kita ambil andil, meskipun tidak harus signifikan. Yang jelas keberadaan kita di sana memberikan nasihat. Sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah keluarganya pun menyampaikan, tapi tadi dengan hikmah, dengan bijaksana. Kalau kita lihat grup keluarga, kemudian kita bilang kalian ini foto nge-share TikTok terus. Ya, kalau kita keluar ya masih terus TikTok gitu. Tapi coba bahas tentang kebaikan. Share misalnya video pengajian atau share biasanya amal-amal. Ya amal. Jadi ini diantara hal yang kita pahami, terutama dakwah tauhid. Kalau dakwah tauhidnya lurus, meskipun hal-hal yang lain masih mudut, masih tiktokan, masih yang lainnya, insya Allah dia mungkin. Tapi kalau tauhidnya nggak lurus, ini jadi PR besar bagi kita. Setelah Nabi mendakwahi keluarganya, Nabi Ibrahim mendakwahi umatnya. Di sinilah kisah yang sering kita dengar. Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya penduduk kota Babilonia. Ya. Yang jelas pertama tentang jihad, tentang ilmu. Dia diajak dialog. Ini diantara para dai, para santri-santri ya, atau ustaz-ustaz muda, belajar juga dialog. Kadang menyampaikan itu juga perlu belajar. Ada sebagian orang ustaz ilmunya banyak, cuma ketika dia mengajarkan di kelas, di pengajian, ya transfer ilmunya kurang bagus. Tapi ada orang yang ustaz mungkin ilmunya biasa-biasa saja, tapi dia dianugerahi cara penyampaian yang bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran dengan kaumnya. Engkau menyembah yang engkau ciptakan sendiri, ya. Engkau menyembah sesuatu yang engkau ciptakan sendiri. Engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar doamu. Engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa menolongmu ketika engkau sedang kesusahan. Diajak dialog. Setelah dialog terjadi, tapi tetap aja orang-orang ngeles. Itu kan nenek moyang kami kayak gitu. 11-12 sama umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan dari kiai zaman dulu. Ini kan Islam zaman dulu gini. Ini sangat persis. Gak bisa membalas dengan argumen ya yang kuat. Akhirnya dengan nenek moyang kami. Masa mereka ini sama dengan hujah-hujah mereka. Ini kan udah tradisi. Ini kan udah budaya.
sama dengan ucapan kaum Babilonia ini. Kemudian terjadilah kisah di Babilonia itu ada suatu hari raya yang mereka keluar kota untuk merayakan mungkin festival atau hari lebaran ya versi mereka. Intinya hari bersukacita, hari bersenang ria. Ketika itu semua kota kosong kecuali Nabi Ibrahim, ayo ikut. Saya sakit. Ini kebohongan Ibrahim yang pertama, meskipun bohong ini keras. Bukan sakit badan, tapi sakit hati melihat kalian berbuat syirik begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim memanfaatkan momen itu. Kosong kota, Prabu Mule ini orangnya pergi ke Palembang semua, misalnya dia datang ke kuil atau tempat ibadahnya orang-orang Babilonia nyembah berhala. Patung banyak di sana dan dihancurkannya dengan apa? Jelas. Dan biar mereka mau berpikir, disisakan satu patung yang paling gede dan diletakkan ke kapal ya di pundak atau di bahu patung itu. Biar ini ya, ini pelakunya. Ketika mereka pulang selesai lebaran ke tempat ibadah mereka kaget. Waduh, siapa yang mengerjakan ini semua? Oh, ini pasti ulah Ibrahim, karena dia yang gak ikut kita keluar kota. Akhirnya disidang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini kebohongan yang kedua, ya bal fa'alahu hadza, akan tetapi yang mengerjakan di sini besar ini. Coba tanya dia, jangan-jangan dia ini hasad sama yang lain ini kecil-kecil disembah juga, tak sikap gitu. Lagi-lagi sekarang mah kalau bilang nggak bisa balas, gimana ya? Ini patung nggak bisa ngomong, nggak bisa pipis, nggak bisa. Ya, pernah sudah kisah kita bahas dulu ada berhala yang dipipisi anjing. Ya, dia mikir kalau sama anjing yang pipis saja kalau nggak bisa bela diri, apalagi membela aku. Di hari kiamat akhirnya apa? Ditinggalkan berhala. Akhirnya apa? Akhirnya karena tadi sudah tidak bisa balas argumen, main apa? Main fisik. Ditangkap Ibrahim, diikat tangannya dan disiapkan karet berisi kayu bakar yang banyak. Jadi setiap kaum itu harus bawa kayu bakar. Nenek-nenek tua datang bawa kayu bakar. Yang sepuh-sepuh, karena mereka nggak suka sama Nabi Ibrahim, musuh publik, viral, ya trending di mana-mana. Akhirnya udah nyampe tuh kayu bakar udah banyak di paret tersebut, dikobarkan api yang besar. Ya, apinya sangat besar, saking besarnya dan ada yang berani mendekat. Sehingga untuk melemparkan Nabi Ibrahim saja harus butuh menjadi ketapel besar. Ya, kalau kita pernah nonton film-film zaman dulu ya, kerajaan zaman dulu, ya itu ada untuk nembakin batu meteor gitu, batu api. Ini ada istana ya, mau diserang oleh apa? Ya, terus dilemparin pakai batu-batu. Nah, Nabi Ibrahim dilemparin pakai itu. Itu pertama kali ketapel raksasa ada. Dilemparkan dalam keadaan tangan terikat, kaki terikat. Tapi kata beliau, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah sebagai pelindung. Sehingga cerita Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, ya jadilah engkau dingin. Enggak cukup dingin, kalau ngomong dingin aja Ibrahim tetap wafat. Kenapa? Karena saking besarnya itu api, kalau dingin mati kedinginan. Bahkan penelitian mengatakan dingin lebih cepat membunuh dibandingkan api. Ya, kalau daki gunung itu ada namanya penyakit apa? Hipotermia, ya, kedinginan, menggigil, mati. Kalau dibakar mungkin teriak-teriak dulu, lari-lari dulu, hanya mati. Tapi dingin lebih cepat membunuh. Dimasukin kulkas minus 100 derajat mungkin, ya beberapa menit saja udah mati. Beda kalau orang dimasukkan ke dalam ya tungku api yang panas, mungkin drama dulu baru mati. Saking besarnya. Wassalaman, dan memberi
Ya, dia berada di pihaknya orang-orang Babilonia. Di si Cica itu meniup itu api agar kobarannya makin besar. Ya, dasar kurang ajar dengan si Cica. Sehingga kita Pak diperintahkan bunuh cicak atau bahasanya tokek ya. Cicak dan tokek itu diperintahkan kita membunuhnya, bahkan membunuhnya berpahala sunnah. Jadi di antara hiburan santri, kalau sini mungkin bagus ya, wajah cicak. Kami dulu di hibur itu kalau habis cicak ya kita nangkap cicak, teman-teman itu dia bikin ketapel dari karet, ya karet itu banyak gitu. Ini menunjukkan kita diperintahkan bunuh cicak karena cicak juga hewan yang kecil. Dan ketika mereka mendapati Ibrahim alaihissalam tidak mati karena terbakar api, akhirnya ya bebas dari orang-orang Babilonia. Disebutkan setelah itu dia berhadapan dengan bosnya. Tadi kan kroco-kroco, ya berhasil lolos dan akhirnya satu lawan satu dengan bosnya, yaitu Raja Namrud. Raja yang levelnya internasional cuma 4. 2-nya Muslim, 2-nya kafir. Yang Muslim Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Kita pernah bahas Zulkarnain adalah raja di kerajaan di zamannya Nabi Ibrahim. Dan yang kufur salah satunya adalah Namrud. Ada yang bilang Namrud. Yang ketika itu berdialog, berdiskusi lah. Dan Namrud ini mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan. Jadi bukan hanya Fir'aun yang mengaku Tuhan. Namrud juga mengaku Tuhan. Dikisahkan dalam Al-Baqarah 258, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kalian memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim, yang berdialog dengan Ibrahim, dan dia memiliki kerajaan besar, tarafnya internasional, karena memang Babilonia itu pernah menjadi kekuatan besar di dunia ketika itu. Ya, dia menguasai Mesopotamia. Bahkan dikisahkan kerajaan gantung, ada taman jantung, saking mewahnya. Kemudian ada undang-undang manusia pertama kali yang ada. Siapa namanya? Anarubi ya. Pokoknya begitulah. Ya, jadi Babilonia pernah menjadi raja yang besar. Ketika itu dibahas tentang bagaimana Tuhan Ibrahim. Oh, Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil 2 orang, sini. Kamu ini harusnya saya hukum mati. Cuman yang satunya saya hidupkan karena nggak jadi mati. Kalau ini adalah kasih tahu kehidupan. Jadi aku menghidupkan dia, lalu dia mati. Dan saya bunuh satunya, jebret, mati satunya. Saya menghidupkan dan mematikan. Ini kan kocak. Itu bukan menghidupkan, tapi membiarkan hidup, beda. Membiarkan hidup dengan menghidupkan artinya mati, dihidupkan. Tolong hidupkan kipas angin sedang mati, hidupi. Tolong hidupkan kipas angin, aku biarkan dia hidup. Itu bukan menghidupkan, udah hidup. Ya, tapi karena logika ini cacat, Ibrahim nggak mau ngurus ini. Dia bantah dengan hujah yang kedua. Allah mendatangkan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Coba kau balik. Ya, fa'ti biha minal maghrib, datangkan terbit matahari dari barat. Maka terdiamlah Namrud, dan lagi-lagi ketika orang tidak bisa argumen, main fisik, tangkap Ibrahim, keluarkan dia dari Babilonia. Akhirnya diusirlah Nabi Ibrahim dari Babilonia. Dalam tafsir Tabari unik dikisahkan bagaimana Allah membunuh Namrud. Namrud kan raja besar internasional. Jadi main itu enggak negara tapi benua, lintas negara. Tapi dia dibunuh oleh seekor nyamuk, ada yang bilang seekor lalat. Seekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya, Pak. Masuk ke dalam hidung nyamuk tapi hidup.
dan dia tinggal di kepalanya Namrud ratusan tahun. Karena dulu kan orang-orang usianya panjang-panjang. Di kisahan berada selama 400 tahun. Dan ketika itu dalam kepala itu ya, bayanginnya dia ngeri. Dan Namrud tidak bisa merasakan ringan kepalanya kecuali harus dipalu di kepala biar terasa berkurang sakit. Semakin kuat pukulan palunya semakin bagus, sehingga disuruh gitu selama 400 tahun. Dan Allah biarkan gak mati-mati, tersiksa selama itu. Akhirnya dia pun meninggal, mati. Dalam kisah tafsir At-Tabari. Selesai tentang dakwah di kota apa tadi? Babilonia atau Babil. Kemudian beliau hijrah ke tempat yang dikenal dengan Haram. Kalau Haram ini masuk Turki, karena Turki itu kan di sebelah baratnya ya, Irak ya sebelah kanan ya, dan kiri kalau kita Turki. Perbatasan antara Syam dengan Turki. Nah, ketika beliau pengen diusir dari kota Babil, bertemu dengan keponakannya. Siapa keponakannya tadi? Nabi Lut alaihi salam yang sudah didakwahi Nabi Ibrahim, didakwahi beriman. Setelah mereka keluar dari Babilonia, mereka beda jurusan. Nabi Ibrahim ke Haran, ke arah Turki, sedangkan Lut naik ke atas ke Yordania. Ya, ke Yordania dekat Laut Mati sekarang yang dikenal dengan kota Sodom. Ada yang bilang kota Sadum. Jadi Sodom itu nama kota. Ya, yang sekarang menjadi ucapan yang berkaitan dengan ya kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ditugasi dakwah di Sodom di dekat Laut Mati. Ya, Laut Mati itu perbatasan Yordania dengan Israel. Tapi Allah alam apakah betul ya Laut Mati itu adalah tepinya kota Sodom ya, tapi menurut sejarah demikian. Nah, Nabi Ibrahim beliau berdakwah di Haran. Di Haran ini beliau mendapati kaum yang menyembah benda langit. Ya, apa itu? Matahari, bulan, planet, bahkan disebutkan menyembah 7. Matahari, bulan, dan 5 planet. Mungkin saya tebaknya 5 planet ini karena disebutkan sana adalah Jupiter. Jadi Merkurius, Venus, kemudian bumi ya, Mars, kemudian apa lagi? Jupiter. Iya, Jupiter ya kelima kalau salah. Pokoknya Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter, matahari dan bulan itu menjadi sebagai Tuhan mereka. Dan disinilah terjadi dialog. Tidak betul Pak Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Adapun dalam Al-An'am ayat 77 dan seterusnya itu sedang bertukar pikiran di hadapan negeri haram yang menyebelah langit. Bukan beliau sedang mencari Tuhan. Karena beliau sudah jadi nabi di Babil. Ya, enggak mungkin di haram dia mencari Tuhan. Di antara kesalahan orang menganggap mencari Tuhan. Ya. Adapun orang yang mencari agama yang betul, ya betul ya. Tapi kalau dia menganggap Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu adalah ucapan yang salah. Silakan baca tafsir. Disebutkan ketika itu sedang berdiskusi, berdialog, mengajak pikir. Tapi bahasanya kita Ibrahim itu menjadi bagian dari mereka. Falamma janna alaihil lail, ketika malam datang, ra'a kaukaban, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku wahai Ibrahim. Falamma afala qala lahu afila. Ketika bintang itu paginya hilang, saya enggak suka Tuhan yang hilang. Tuhan yang tenggelam. Kemudian bulan, kemudian matahari, hadza rabbi hadza akbar. Ini bulan ini lebih gede, ini bintang. Ini matahari lebih gede. Tapi sama-sama bulan tenggelam, matahari pun tenggelam. Akhirnya apa? Berdialog kepada kaum-kaumnya, kalau enggak betul kita ini nyembah benda langit, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat bulan dan bintang
bilang akan Allah masukkan ke dalam neraka sebagai ejaan bagi orang-orang yang menyembah matahari. Nah, tuh lihat tuh, Tuhan akan menyemplung ke neraka. Sehingga di surga tidak ada bulan, tidak ada matahari. Tapi ada pagi, siang, malam itu ada, tapi tanpa bulan dan matahari. Ya seperti cahaya begitu ya. Walau visualisasi nggak boleh, tapi kita imani demikian. Nah, di haram inilah beliau bertemu dengan raja yang tidak setuju dengan ideologi penduduknya. Dan raja ini punya putri yang namanya Sarah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah yang dikenal dengan kecantikan dan kesolehan. Saking solehahnya, dia dijaga Allah Subhanahu wa taala dari makar raja yang buruk. Jadi ketika beliau sudah terusir ya dari haram, beliau pergi ke Mesir. Jadi arahnya dari Baghdad, kemudian tadi lahir di dekat Basra, Baghdad, Babilonia, kemudian ke sebelah kiri ke Turki, kemudian ke bawah ke Mesir. Ke Mesir yang dikenal rajanya mata keranjang. Nggak bisa lihat cewek cantik dikit. Kalau cewek cantiknya jomblo-wati, dideketin baik-baik. Tapi kalau ceweknya itu punya suami, disiksa suaminya sampai dia mau melayani sang raja. Sehingga Nabi Ibrahim nggak ngaku itu istrinya. Karena kalau dia bilang ini istri, Nabi Ibrahim akan disiksa. Oh, ini hari ukti, ini saudariku, saudari seiman. Ya, saudari seiman. Akhirnya ya diminta untuk melayani sang raja. Ketika itu Allah tolong, saking solehahnya beriman. Doa ya Allah tolong, tiba-tiba lumpuh tangan sang raja. 3 kali doanya makbul. Sampai-sampai raja bilang, wah ini jin, ini setan. Ngaku salah. Ya ini orang soleh. Ada yang menjaga dia. Sebagai permintaan maaf, diberikanlah seorang budak wanita namanya Hajar. Ada yang bilang itu putrinya sendiri, ada yang bilang itu pembantu budak, ada yang bilang putrinya sendiri. Hajar kepada Sarah. Ya, akhirnya setelah itu dari Mesir mereka hijrah ke Palestina. Jadi Pak, berumah tangga itu pindah-pindah nggak masalah. Yang jelas ke tempat yang lebih baik. Ya, pindah-pindah. Topik dari Bogor ke sini, saya dari Palembang ke sini, pindah. Ya, dan tolong teman-teman yang mungkin tinggal di desa, di dusun yang tidak ada pengajian, cobalah pindah ke kota yang ada pengajian, yang ada ikhwan-ikhwan. Ya, agama ini nyelamatinnya mahal, susah. Pekerjaan bisa dicari, kecuali emang Ustaz nggak bisa. Tapi kalau dia pekerjaannya sifatnya jasa, yang dia bisa pindah hijrah ke tempat yang lebih baik untuk menyelamatkan agamanya, lebih bagus. Misalnya kampung dia Texas, ya, rumah depan bandar, ya, rumah kanan misalnya pengedar, rumah sebelah kiri misalnya ya yang lain, maling dan seterusnya. Ini kan susah. Masjid jauh, misalnya dakwah sunnah jauh, maka iman kita ini takutnya hilang. Jadi kita kenal dengan kata hijrah. Ya, sudah azan, silakan kita mau azan dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, jadi tentang hijrah ini penting. Banyak kita dapati dulu teman-teman yang udah kenal dakwah sunnah hilang dakwahnya karena tidak hijrah teman-temannya, ya. Dan Ana rasa teman-teman yang udah kenal sunnah pun tidak akan mengejek kita yang masih tertatih-tatih. Saya berbaik sangka. Jangan aduh saya ini udah berbuat kesalahan, teman-teman saya nggak terima saya, enggak. Ya, meskipun kita jatuh dalam kesalahan besar, teman-teman yang kenal dakwah sunnah insya Allah tangannya akan selalu lebar menerima kembali ini. Ya, maka bersyukurlah kalau kita masih punya teman-teman seperti ini. Akhirnya mereka hijrah ke tempat yang lebih baik daripada Babil, daripada Haram, daripada Mesir, yaitu Palestina. Ya, itu Palestina. Dan di Palestina mereka menjalani kehidupan. Spatri. Masuk audio ini, record. Ya, lanjutkan. Jadi di Palestina lah mereka menjalani rumah tangga yang normal dalam tanda kutip. Ya, tapi ujian datang. Belum terdengar suara tangisan bayi di kediaman beliau. Padahal beliau rumah tangganya udah panjang lama di rumah tangga. Ditemani Hajar sebagai seorang pelayan pembantu. Karena tidak kunjung hamil, ya Sarah merasa bersalah mungkin. Dia hadiahkan Hajar yang awalnya budaknya kepada suaminya sendiri. Untuk yang pertama dinikahi, atau yang kedua tasari. Ini dua hal yang sangat diingkari oleh banyak kaum hawa. Kalau poligami anggap aja ya, udah ma'ruf. Yang kedua ini yang lebih banyak enggak diterima, yaitu tasari, menggauli budak. Saya punya program menamatkan terjemahan Al-Quran. Setiap tahun bermasalah di surat Al-Ahzab. Ustaz, yang benar boleh menggauli budak? Iya bu. Wah, langsung keluar grup deh. Sesat ini. Kalau poligami kan orang udah tahu ya, meskipun ada yang mengingkari. Tapi ini menggauli budak itu nggak masuk akal di akal mereka. Mereka mungkin mikir budak itu pelayan, pembantu. Beda. Pelayan, pembantu, ya asisten rumah tangga itu mulia. Budak itu seperti barang, diperjualbelikan, dihadiahkan. Ya, budak. Dan dalam Islam budak boleh digauli. Ini harus kita imani, ya meskipun mungkin bagi sebagian kaum hawa berat. Jadi kalau sampai kita punya budak, Pak Ustaz, dia boleh gaul budak itu. Iya boleh, harus kita imani. Maka jangan suruh berperang. Kalau berperang di zaman menang, ya melawan musuh dapat budak. Budak itu kan adalah hasil peperangan. Misalnya kita nyerang mana negara apa sebut? Ada yang bilang Amerika, bilang Korea, bilang Jepang. Kemudian kita kalahkan mereka, yang laki-lakinya terbunuh karena kafir, anak dan istrinya sebagai budak. Ya sebagai budak. Cuma Islam memerintahkan untuk membebaskan budak. Dan seandainya wanita tadi digauli menjadi umul walad, ketika meninggal majikannya dia menjadi merdeka. Ya. Jadi wallahu a'lam, ulama berpendapat tentang Hajar ini diapain? Dijadikan istri yang sah atau dijadikan budak yang halal untuk digauli. Dan setelah bersama Hajar, ya Ibrahim alaihissalam bersama Hajar melahirkan seorang anak ketika usia Ibrahim 83 tahun. Karena beliau itu sunatnya usia berapa Pak?
usia 80 tahun. Bayangin kita 80 tahun belum sunat, Allah perintahkan, Allah kasih ujian sunat. Nggak ada pakai laser, klem, apalagi itu. Nggak ada. Pakai kapak disebutnya. Ini kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi kasih Allah ini? Karena dia lebih mengedepankan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, rela sakit demi Allah. Kenapa kau mau hujan-hujanan, ya jadi driver online sakit demi anak istri Pak Ustadz? Cinta. Kalau kita lebih suka self-love. Ya, kenapa kita suka berdosa? Karena kita lebih cinta diri sendiri dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita susah berjuang ya untuk ibadah? Karena ibadah itu menyakitkan dan kita lebih cinta diri sendiri dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam enggak. Disuruh sunat 80 tahun pakai kapak bismillah. Kenapa? Cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta dibalas dengan cinta. Lahirlah Ismail, putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terjadilah drama rumah tangga keluarga. Ini harus dipahami, wanita tabiatnya cemburu. Siapa yang ngasih Hajar? Sarah. Tapi ketika Hajar memberikan istri kepada suaminya, panas itu hati. Padahal kan awalnya kan niatnya memang begitu, ya. Apa-apa nggak apa-apa kok Abi nikah lagi, pas nikah lagi bela lagi omongannya. Maka kita harus banyak-banyak sabar sama makhluk halus ini, yaitu perempuan halus hatinya maksudnya. Awalnya bilang saya mau Hajar memberikan suami saya anak. Ternyata ketika sudah punya anak cemburu, dan cemburu tabiat Pak. Jangan cela istri karena cemburu. Jangan cela istri karena baperan. Itulah perasaan, itulah dominasi mereka, itulah kekurangan sekaligus kelebihan mereka. Sehingga jangan kita ubah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baper, itulah perempuan. Dikit-dikit cemburu, cuma itu aja. Itulah wanita. Aisyah aja cemburu. Jatah bermalam beliau datang makanan dari sebelah. Entang, jatuh itu piring-piring. Kalau kita masuk ke dalam, ya. Kalau beliau, ibu kalian sedang cemburu, Nabi begitu. Kalau kita harga diri, tamu lagi banyak, istri lawan kalau gitu. Oh, sekali ini. Ya habis, kena marah. Tapi ini cemburu. Ketika Nabi mempersunting Ummu Salamah, 3 hal yang beliau komplainkan, ya Rasulullah, nggak mungkin saya nolak dirimu. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak. Perhatikan jumlah-jumlah yang ditolak. Tidak boleh nolak baik agama-agamanya. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak oleh Ummu Salamah. Yang ketiga Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya nggak mungkin menolakmu, tapi ada 3 hal yang saya ingin utarakan. Yang pertama, saya ini banyak anak, takut memberatkan finansialmu, ya. Karena anak itu Pak, kalau janda punya anak belum balik, mantan suami yang nafkahi, perhatikan, ya, mantan suami yang menafkahi sampai balik. Tapi kalau dia nikah sama laki-laki lain, laki-laki itu yang menafkahi, ya. Ada apa? Laki-laki itu yang menafkahi anak. Kalau disyaratkan di awal, dan laki-laki tersebut anak tadi punya hak untuk memilih mau bersama istri, ibunya atau anaknya, sama ibunya. Ya, tapi kalau dia balik masih mantan suaminya, maksudnya mohon maaf tadi, hak untuk memilih bersama. Dan kalau memilih bersama, apalagi suaminya sudah meninggal, kan ini janda mati. Ya, jadi dia kata Nabi itu gampang. Ya, anakmu anakku, aku akan nafkahi, aku akan tanggung. Di antaranya dari Umar bin Abi Salamah yang makan keluyuran tangannya, itu kan anak tirinya Nabi SAW. Yang kedua, aku ini tidak muda, aku ini tidak seperti Aisyah, Hafsah yang belasan tahun atau 20 tambah dikit.
Kata Nabi gak masalah. Ini salah kalau Nabi itu jandanya janda tua semua itu. Kalau pengen ikut Nabi jangan 40 tahun ke atas 50, enggak betul. Ya, Juwairiyah itu belasan atau 20-an tahun. Tapi ada yang tua seperti Saudah, usianya kayak Nabi 50 tahun. Ada. Betul. Tapi kalau semuanya enggak. Dan Ummu Salamah usianya dia bilang 29 atau 30-an. Intinya udah kepala 3 kurang lebih. Kata Nabi, masalah umur gak masalah karena saya lebih tua. Beliau 50 tahun ke atas. Nah, yang ketiga ini yang gak bisa ditoleransi. Saya ini pencemburu, sedangkan istrimu banyak. Saya takut ketika saya sedang cemburu, saya menyakiti hatimu ya Rasulullah. Nah, kalau yang ketiga saya nggak bisa lawan, kata Nabi, karena itu fitrah manusia, fitrah seorang wanita. Tapi saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah meminimalisir, kalau menghilangkan nggak bisa, meredakan, mengurangi ya cemburu di hati. Bahkan mohon maaf saking marahnya Sarah. Ini perhatikan, Sarah ini wanita soleha beriman, istrinya Nabi, tapi cemburu. Apalagi istri kita, wajar. Ya, tidak ada istri yang sempurna. Sampai bersumpah, aku potong itu telinganya si Hajar. Akhirnya dipotong betul, dikasih tindih anting-anting. Sejak saat itu wanita dikasih tindih anting-anting, tambah cantik lah dia. Ya, malah tambah. Akhirnya Allah perintahkan, daripada ribut, pisah rumah. Disuruh Nabi Ibrahim bawa istrinya Hajar dan juga putranya Ismail ke kota Mekah. Dan disitulah kita kenal kisahnya, ya bagaimana dibiarkan di sana mencari air, ya lari Hajar dari Safa ke Marwah 7 kali sampai muncullah sumur Zam-Zam, air mata Zam-Zam. Dan dikisahkan juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi. Ini Pak perlu pakai matematika. Mekah dengan Palestina itu jauhnya luar biasa. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi Ibrahim ini datang pergi itu kayak dari Al-Madinah ke Patung Buddha gitu. Sebentar datang pergi lagi. Mana Ibrahim? Mana Ismail? Enggak ada, kita udah pulang. Ini dari Palestina. Kayak mertua kita datang dari Jawa Tengah ke sini. Mana? Oh, mana? Tanya tetangga. Mana pulang? Oh, lagi nggak ada. Lagi beli sayur di luar. Saudara, saya pulang dulu ke Jawa Tengah kan? Begitu. Maka disebutkan sebagian ulama berpendapat beliau memiliki buruk. Ya, beliau bisa mengendarai buruk atau istilahnya bisa menempuh jarak yang jauh dengan cepat. Sehingga tidak salah ketika datang Ismail, kata istrinya, mana Ismail lagi berburu, ya udah salam aja, pulang lagi. Karena memang beliau bisa bisa mengunjungi antara Palestina dengan Mekah dengan waktu yang lebih cepat, tidak seperti perjalanan kaki atau perjalanan unta, Allah Taala. Dan kisah penyembelihan Nabi Ismail, kisah tentang istri Nabi Ismail yang dua, yang satunya baik, satunya buruk. Ini juga tentang masalah rumah tangga, tentang masalah keluarga, dan juga kisah pembangunan fondasi Ka'bah. Kita akan bahas insyaallah pada pekan depan, ya. Jadi inilah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menikahi Sarah, kemudian beliau menikahi Hajar. Hajar punya anak, dan nanti Sarah pun punya anak. Jadi jangan cemburu, jangan hasad. Siapa tahu nikmat yang kau hasati saat ini kau akan dapatkan esok lusa. Saya pernah cerita, saya punya keturunan agak lama, 4 tahun kurang lebih. Ada ketika saya punya anak, ada orang yang mungkin agak kurang menerima, ya sehingga mungkin hapus nomor gitu ya, kemudian blok dan seterusnya. Karena sama-sama pejuang. Dan ternyata sekarang anaknya lebih banyak daripada anak saya. Jadi jangan hasad sama kenikmatan orang lain. Bisa jadi kita miskin, orang lain kaya. Jangan hasad. Bisa jadi berapa tahun lagi kita yang lebih kaya dari dia. Maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa taala. Jadi ini diantara kisah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang adapun ada yang menamakan istri ketiga itu tidak tahu referensi yang tepat dari Islam. Karena disebutkan beliau punya istri selain Hajar dan Sarah, ada istri yang lain yang melahirkan banyak anak. Allah taala alam. Yang jelas disebutkan beliau ada punya Hajar dan Sarah, dan beliau punya anak Ismail dan Ishak. Dan Ishak ini nanti memiliki anak namanya Yakub, dan Yakub punya anak namanya Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang paling mulia dari sisi nasab. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kakek dan buyutnya semuanya nabi, orang tuanya nabi, kakeknya nabi, ya kemudian buyutnya nabi. Ini kan pejabat, kalau 4 generasi kan luar biasa. Ya, generasi apa? Kerajaan ya. Jadi anaknya pejabat, nanti cucunya pejabat, kayaknya semua jadi pejabat. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.